Halo semua, pada saat ini kami akan menjelaskan materi tentang diri, konsep diri, dan penyesuaian diri. Masuk pada A, diri atau self. Diri yang akhirnya berkembang adalah komposisi pikiran dan perasaan diri yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi, individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya. Pengertiannya mengenai siapakah dia itu dan perasaannya tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan segala miliknya. Menurut William James, diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan psikisnya, melainkan juga tentang anak istri, rumah, pekerjaan, nenek moyang, dan teman-teman, milik dan uangnya. Diri lahir dan terbentuk sebagai hasil dari hubungannya dengan orang-orang di sekitar. Misalnya di sini ada ayah, ibu, dan kakak. Dapat dikatakan juga diri adalah semua ciri dari jenis kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya. Semakin dewasa dan semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin mampu ia menggambarkan dirinya sendiri. Juga komponen diri. Nah, komponen diri terbagi dari 3 bagian, yaitu pengamatan, pengertian, serta sikap. Pengamatan yaitu cara seseorang mengamati diri sendiri. Jika pengertian yaitu pengertian seseorang tentang berbagai sifatnya, kemampuannya, serta masa depannya. Nah, yang ketiga yaitu sikap. Sikap yaitu meliputi perasaan tentang dirinya serta latar belakang dirinya. Bagaimana sih diri itu bermula? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Diri terbentuk tidaklah setiap dari awal. Perkembangan diri diantaranya menyangkut suatu proses diferensiasi. Salah satu ciri perkembangan diri adalah semakin bertambahnya kesadaran tentang milik dan kemampuan dirinya. Diri dan ego banyak diperbincangkan para ahli dalam dunia psikologi sosial. Kedua hal tersebut sesungguhnya sangat sukar untuk dibedakan. Solomon E. Asch misalnya berpendapat bahwa secara fenomenal keduanya adalah identik, tetapi secara fungsional keduanya tidak sama. Dalam pandangan para ahli psikologi, ego selain lebih luas daripada diri, juga lebih bersifat hakikat, lebih inti daripada pribadi manusia, sedangkan diri lebih sebagai perwujudan fungsional daripada ego itu sendiri. Masuk pada B, konsep diri bagian 1, diri sebagai bangunan konsep. Menurut Colquhoun dan Akosela, diri adalah suatu susunan konsep hipotesis yang merujuk pada perangkat kompleks dari karakteristik, proses fisik, perilaku, dan kejiwaan dari seseorang. Artinya kita menggunakan panca indera untuk membuktikan keberadaannya. Sebaliknya, hal tersebut adalah sesuatu yang kita katakan ada karena kita membutuhkan kesatuan istilah dalam upaya menggambarkan segala sesuatu lain yang dapat kita alami melalui panca indera kita sendiri. Kita akan masuk pada aspek diri bagi psikologis. Yang pertama, fisik diri, tubuh, dan semua aktivitas biologis. Walaupun banyak orang mengidentifikasi diri, mereka lebih baik pada akal pikiran daripada dengan tubuh mereka sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa ketika tubuh terancam bahaya dan cedera, pengertian diri menjadi terganggu. Yang kedua, ada diri sebagai proses. Apabila kita mendapat suatu masalah atau memberikan respon secara emosional, membuat suatu rencana untuk memecahkannya, dan kemudian melakukan tindakan, semua peristiwa tersebut adalah tindakan bagian dari diri sebagai proses. Kita masuk pada aspek diri bagi psikologi bagian 3, diri sosial. Diri sosial terdiri dari akal pikiran dan perilaku yang kita ambil sebagai respon secara umum terhadap orang lain dalam masyarakat. Kita menyesuaikan perilaku tidak hanya dalam peran, tetapi juga pada masing-masing individu dengan mengatur kata-kata dan tindakan kita sendiri.
Yang keempat, konsep diri. Konsep diri adalah apa yang terlintas dalam pikiran saat kita berpikir tentang kita. Yang kelima adalah cita diri. Cita diri adalah apa yang kita inginkan. Cita diri juga apa yang akan menentukan konsep diri dengan mengatur prestasi kita yang sebenarnya dibandingkan dengan cita diri yang membentuk konsep diri kita sendiri. Konsep diri bagian 2 yaitu hakikat konsep diri. Konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Menurut Rogers, konsep diri adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, yaitu aku. Merupakan pusat referensi setiap pengalaman, baik konsep diri maupun kepribadian merupakan sesuatu yang statis sifatnya, namun dapat juga berubah. Juga bagian 3 dari konsep diri yaitu bagaimana konsep diri terbentuk. Konsep diri terbentuk berdasarkan persepsi seseorang tentang sikap orang lain terhadap dirinya sendiri. Pada seorang anak, ia mulai belajar berpikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh orang lain dalam lingkungannya. Dalam pandangan Clara R. Pujijikyanti, konsep diri terbentuk atas 2 komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif merupakan penjelasan dari siapa saya, yang akan memberikan gambaran tentang diri saya. Komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, proses perkembangan konsep diri. Ada 2 hal yang mendasari proses perkembangan diri kita, yaitu yang pertama, pengalaman kita secara situasional. Dari pengalaman, kita akan menjadi lebih terbuka untuk mengubah nilai-nilai dan mengubah konsep diri kita. Yang kedua, interaksi dengan orang lain. Dalam interaksi dengan orang lain, terdapat usaha untuk saling mempengaruhi antara kita dan orang lain. Konsep diri berkembang dalam situasi ini. Selanjutnya yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. William Brooks menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri, yaitu yang pertama penilaian diri, yang kedua reaksi dan respon orang lain, yang ketiga pengambilan peran, dan yang keempat kelompok rujukan. Selanjutnya kita masuk dalam C, penyesuaian diri, dan poin yang pertama yaitu apakah penyesuaian diri itu? Menurut James Calhoun dan Joan Acusella, penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai interaksi seseorang dengan dirinya sendiri, orang lain, dan dengan dunianya. Macam penyesuaian diri berbeda-beda dalam sifat dan caranya. Ada sebagian orang menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial tempat ia dapat hidup dengan sukses, sebagian lainnya tidak sanggup melakukannya. Penyesuaian diri pada pokoknya adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang memuaskan antara orang dan lingkungan. Lingkungan di sini mencakup semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang melingkupi individu yang dapat memengaruhi kegiatannya untuk mencapai ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan mencakup 3 segi, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan manusia. Poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk penyesuaian diri. Yang pertama ada yang adaptif. Bentuk penyesuaian diri yang adaptif sering dikenal dengan istilah adaptasi. Bentuk penyesuaian diri ini lebih bersifat badani, artinya perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Yang kedua yaitu yang adjustif. Bentuk penyesuaian diri yang adjustif yaitu yang tersangkut kehidupan psikis kita, karena tersangkutnya kehidupan psikis dalam penyesuaian yang adjustif, dengan sendirinya penyesuaian ini berhubungan dengan tingkah laku. Dan poin yang ketiga yaitu reaksi-reaksi diri. Berikut ini adalah beberapa reaksi tipikal yang kadang-kadang dialami oleh orang-orang apabila berupaya menanggulangi banyak kekecewaan hidup. Yang pertama adalah rasionalisasi. Orang yang berupaya membenarkan perilaku yang dirasakannya tidak dikehendaki secara sadar atau bawah sadar terlibat dalam rasionalisasi. Dan yang kedua, kompensasi. Di situasi saat orang dengan perasaan ketidakcukupan berusaha sendiri dengan upaya tambahan untuk mengatasi perasaan tidak aman. Dan yang ketiga yaitu negativisme.
suatu reaksi yang dinyatakan sebagai perlawanan bawah sadar pada orang-orang atau objek-objek lain. Keempat, kepasrahan. Suatu tipe kekecewaan mendalam yang sangat kuat yang kadang-kadang dialami oleh individu-individu. Yang kelima ada pelarian. Pelarian mencakup sesuatu yang lebih jauh, yaitu melarikan diri dari situasi khusus yang menyebabkan kekecewaan atau kegelisahan. Yang keenam yaitu represi. Jika tanpa diketahui seseorang mengeluarkan pengalaman atau perasaan tertentu dari kesadarannya, berarti ia melakukan suatu reaksi penyesuaian yang disebut represi. Yang ketujuh ada kebodohan semu. Peristiwa secara tidak sadar disengaja digunakan sebagai alat untuk menghindarkan tipe-tipe kegiatan tertentu disebut kebodohan semu. Dan yang kedelapan adalah pemikiran obsesif. Perilaku seseorang yang memperbesar semua ukuran realistis dari masalah atau situasi yang ia alami. Yang kesembilan yaitu pengalihan. Proses psikologis dari perasaan terpendam yang kemudian dialihkan ke arah objek lain daripada ke arah sumber kekecewaan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah perubahan. Suatu proses psikologis dalam hal kekecewaan emosional diekspresikan dalam gejala jasmani yang sakit atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari materi yang kami bahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa diri adalah keseluruhan dari segala hal yang ada pada diri seseorang, seperti tubuh, pikiran, perasaan, dan perilaku. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk bagaimana ia melihat, menilai, dan menyikapi dirinya. Konsep diri terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh seseorang. Penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.